tugas di SD Negeri 243 Palembang. Pada video kali ini saya akan bertanya kepada rekan sejawat mengenai tentang solusi yang tepat terhadap kasus dari Bu Tati. Selamat menyaksikan. Studi kasus Ibu Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda karena sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah, Anda, dan orang tua juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadap di depan pintu kelas Bu Tati, Anda melihat Bu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu? Guru lain yang memiliki wewenang atas segala yang dipimpinnya? Dalam kondisi seperti apa Anda bisa melakukan interupsi? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Seperti itu mungkin saya akan mendekat dulu dengan Ibu Tati tersebut. Yang jelas karena sesama teman, saya akan sharing lah mengenai masalah ini dengan dia. Kan ada solusi lain Bu Tati, kira-kira yang cara menghukum siswa itu yang lebih mendidik. Kayaknya kalau itu sudah terlalu menyakiti fisik anak, karena kita juga memiliki anak. Kalau anak kita digituin otomatis kita kan sedih. Jadi tadi kasus yang sudah diceritakan sama Bu Mary, kasusnya itu seorang guru yang terkesan disiplin ya, menerapkan disiplin dalam pola pengajarannya. Lalu ada siswa yang mendapatkan hukuman karena melakukan kesalahan ya. Jadi ibu siapa tadi Bu Mary? Ibu Tati. Ibu Tati tadi menghukumnya dengan cara yang sepertinya sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau menurut pendapat saya sih tidak mungkin untuk langsung memberi bantuan kepada anak yang dihukum tadi, karena itu kuasa penuh kan di Bu Tati tadi selaku wali kelas. Jadi kalau saya lebih ke ngobrol di luar jam itu, kayak itu lebih ke ngobrol, pendekatan sama Ibu Tatinya, kira-kira permasalahannya itu apa, terus hukuman yang diberikan itu seperti apa. Nah, memberikan gambaran kepada Bu Tati tadi bahwa sebaiknya hukuman itu tidak untuk menyiksa, tapi lebih ke mendidik. Mendidik kan dalam artian bisa diberikan tugas-tugas yang bisa memancing pola pikir mereka, jadi bukan lebih ke fisik kayak itu, karena terkesan menyiksa sih, gitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Wasri. Oke, ini kalau menurut saya pribadi ya, untuk kasus Bu Tati itu, ketika ada siswanya di kelas Bu Tati, kasusnya dia entah dihukum atau apa, ketika dia berdiri dihukum di lapangan, kalau saya sebagai guru atau temannya Bu Tati, saya pasti akan menghampiri siswanya, ditanya ya, kenapa bisa dia dihukum di lapangan. Misalnya dihukum di lapangan, kenapa dia bisa dihukum, pasti kan ada sebab-musababnya. Lalu setelah itu kalau kita tidak kenal sama siswanya, otomatis kita tanya dulu dari kelas mana ya. Nah, ternyata ketika kita sudah selidiki, tanya sama siswanya apa kasusnya dari kelas mana, otomatis kita akan mencarikan solusi apa yang terbaik. Karena kalau kita menghukum siswa, misalnya aja nih dijemur di lapangan, itu kan kalau dihukumnya terlalu lama kan mengakibatkan guru atau wali kelasnya kan juga bakalan kena masalah kayak gitu kan. Jadi kalau saya sih berhubung wali kelasnya saya tahu Ibu Tati dan kebetulan rekan kerja saya pasti akan bertanya lah ya, tapi dengan bahasa yang simple atau biasa yang pertemanan kayak gitu. Tidak mengejudge bahwa Ibu Tati itu salah kayak gitu. Gunakanlah bahasa yang baik agar
bisa mencari solusi bersama-sama, karena kan berhubung siswanya bukan murid saya, itu ada siswanya Bu Tati, saya juga tidak punya kuasa untuk memberikan siswanya betul atau gurunya yang betul. Otomatis saya akan mencari solusi sama-sama dengan Ibu Tatinya, bagaimana solusi yang baik untuk mengatasi anak tersebut. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eti. Demikian tanggapan dari kasus Bu Tati dari rekan sejawat saya di SD Negeri 243 Palembang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.